Sebelum mulai, subscribe dulu lah gengs. Itu tuh yang tanda merah di bawah video kami. Ya intinya kamu dukung channel ini buat rajin upload. Gear merupakan salah satu kemampuan Luffy dalam memanipulasi kekuatan bosetannya. Seperti yang kita ketahui, Luffy merupakan manusia karet yang bisa membuat dirinya mempunyai sifat layaknya karet. Kekuatan ini tak sengaja ia dapatkan saat ia memakan buah Gomu-Gomu no Mi yang dimiliki bajak laut Sang saat mampir ke desa Fushia, tempat Luffy berasal. One Piece episode 870 menunjukkan aksi epik Luffy saat melawan Katakuri yang menggunakan kemampuan Gear tersebut. Pertarungan yang sengit itu ditunjukkan dengan munculnya wujud Gear 4 dari Luffy. Bukan seperti sebelum-sebelumnya yang memunculkan gear keempat jenis Bonchman atau Tankman. Kali ini, Luffy menunjukkan versi baru dari gear keempatnya, yakni Snakeman. Sebenarnya, dari kesemua gear ini memiliki penjelasan sendiri bagian tubuh apa yang dimanipulasi oleh Luffy. Apakah kamu sudah mengetahui penjelasan dari kemampuan gear ini? Sebelum kita melangkah ke pembahasan lebih dalam, ada baiknya kamu tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan hidupkan loncengnya, agar notifikasi video baru bisa langsung masuk ke HP kamu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemampuan gear ini memungkinkan Luffy memanipulasi segala bagian tubuhnya. Seperti yang terjadi di Gear Second merupakan teknik gear yang pertama kali digunakan Luffy saat di Arc NES Lobby melawan Blueno. Teknik ini menggunakan sistem blood doping, yang dimana Luffy memompa aliran darahnya sehingga menimbulkan uap panas dan seluruh tubuhnya memerah. Kelebihan dari teknik ini ialah kecepatan Luffy bertambah berpuluh-puluh kali lipat, serta dampak serangannya yang cukup besar. Jika kita analisis lebih lanjut, kemampuan ini memiliki kemampuan yang sama seperti steroid. Senyawa ini menstimulasi pergerakan darah di dalam tubuh lebih cepat, sehingga metabolisme yang ia miliki lebih cepat terjadi. Ketika metabolisme yang ada semakin cepat, akan berbanding lurus dengan kemampuan fisik untuk menggunakan substrat yang ada di dalam tubuh. Seperti yang kita tahu, di dalam darah kita terdapat oksigen yang berfungsi untuk mengoksidasi berbagai sumber energi. Jika oksigen itu digunakan secara berlebihan, tentunya akan terjadi reaksi pembakaran. Hal inilah yang membuat Luffy mengeluarkan asap dari dalam tubuhnya secara berlebihan. Selanjutnya adalah gear ketiga. Kemampuan ini merupakan teknik yang dikembangkan oleh Luffy saat melawan Rock Lucy di Arc NES Lobby. Teknik ini menggunakan cara Bone Fusion. Dalam bahasa Jepang, Hone berarti tulang dan Fusen berarti balon, yaitu cara yang digunakan Luffy untuk membesarkan anggota tubuhnya dengan meniup ibu jari tangan kiri atau kanannya, sehingga tulang yang ada di dalam tubuhnya membesar. Kelebihan dari teknik ini adalah kekuatan Luffy menjadi berpuluh-puluh kali lipat, dikarenakan anggota tubuh Luffy menjadi besar dan dampak serangan yang diterima lawan sangat besar karena kekuatan Luffy yang meningkat berpuluh-puluh kali lipat. Berbeda dengan Gear Second yang meningkatkan kecepatan, gear ini memfokuskan pada kekuatan atau strength. Hone Fusen akan membesarkan tulang dalam tubuh. Sifat alami dari tulang ini yang bersifat sangat solid, sehingga saat suatu yang solid ditambahkan volumenya, akan membuat massa dari tulang pun bertambah. Hal inilah yang membuat gear ketiga memiliki dampak kerusakan yang amat besar. Dan yang terakhir adalah Gear 4. Gear 4 merupakan teknik Luffy yang pertama kali digunakan saat melawan Don Quixote do Flamingo di Arc Dressrosa. Teknik ini menggunakan cara Kinniku Fusen. Proses kerjanya sama dengan Hone Fusen. Bedanya, Luffy meniup di bagian lengan, atas kiri atau kanannya, sehingga yang dimanipulasi oleh Luffy ialah bagian ototnya. Berbeda dengan gear sebelumnya, Gear 4 dilapisi oleh Buso Soku Haki dan terlihat seperti gabungan gear kedua dan gear ketiga. Mengapa demikian? Saat Luffy mengeluarkan kemampuan ini, terlihat asap yang mengembul keluar dari tubuhnya. Asap ini menandakan pembakaran energi yang ada di dalam tubuhnya juga meningkat, serta ditambah warna merah di sekitar tubuhnya. One Piece episode 870 menceritakan lebih lanjut cara kerja dari gear keempat ini. Sifat alami dari karet yang elastis membuat Luffy amat mudah menggerakkan tubuhnya. Tetapi, berbeda dengan sifat dari Buso Soku Haki yang mengeraskan bagian tubuhnya. Tentunya, kedua hal ini bersifat kontradiktif. Tetapi, jika dimanipulasi dengan baik, pasti akan menjadi sesuatu yang hebat bagi Luffy. Yang pertama ada Gear 4 Bonchman. Dengan perpaduan fleksibilitasan dan kepadatan dari Buso Soku Haki ini, membuat Luffy menjadi bola yang dapat memantul. Hal ini dapat terjadi jika Luffy membuat kaki dan tangannya dengan fleksibilitasan dan kepadatan yang sama besarnya.
Jika sifat karetnya yang terlalu fleksibilitas akan membuat seperti mochi sama halnya dengan katakuri, sehingga ia akan membuat tubuhnya menjadi kenyal seperti jelly. Akan tetapi, berbeda ceritanya jikalau ia memadatkan tubuhnya sedemikian rupa dan lebih besar dari fleksibilitas yang ia punya. Hal inilah yang terjadi saat Luffy melawan Cracker dan membuatnya mengeluarkan wujud Tankman. Saat Luffy diserang oleh pedang Cracker, membuat pedangnya terpepis, layaknya membentur sebuah batu. Tankman sendiri sebenarnya didukung oleh pengerasan perut Luffy yang penuh akan makanan atau biskuit yang dimakan dan diproduksi oleh Cracker. Akan tetapi, Luffy pun dapat mendinamiskan kembali tubuhnya dan menarik tubuh Cracker ke dalam tubuhnya. Kemudian ia pun dapat mengeraskannya kembali agar Cracker terpental jauh dari Luffy berada. Nah, lalu bagaimana dengan Snake Man? Berbeda dengan Bunchman, Luffy hanya memfokuskan keelastisitasan pada tangannya saja, sehingga ia bisa memanjangkannya dan memantulkannya sesuka hati. Jika dilihat, Luffy akan sulit bergerak jika ia menggunakan mode ini. Ia hanya akan diam di tempat dan fokus pada pergerakan tangannya. Lalu, bagaimana dengan kepadatannya? Tentunya, metode ini melebihkan keelastisitasan daripada kepadatannya. Hal inilah yang membuatnya dapat memanjang sesuka hatinya. Akan tetapi, keelastisitasannya ini masih dipertahankan dalam kadar tertentu. Dan kepadatannya masih dijaga. Hal ini terbukti dengan Luffy yang masih harus menarik tangannya ketika sudah selesai menyerang. Kesimpulannya ialah, Gear Second memanipulasi saluran darah, Gear ketiga memanipulasi tulang, sedangkan Gear keempat memanipulasi otot dan dilapisi oleh haki. Sedangkan kriteria untuk masing-masing mode dari Gear keempat adalah, untuk Bunchman, fleksibilitas sama dengan kepadatan. Lalu, untuk Tankman, kepadatan lebih besar daripada fleksibilitas. Dan yang terakhir, Snakeman, fleksibilitas lebih besar daripada kepadatan. Bagaimana menurut kamu, nakama? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan adios nakama.